Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tinjauan penyelesaian permasalahan mengenai waris perdata internasional terhadap putusan MA nomor 428 K/TUN/2020. Dengan beranggotakan yang pertama yaitu Kamila Ainul Hakim, Edi Sarah Karjana, Ratu Mutiara Anggraini, Ronald Christian Dwitara Sakti, dan juga Salsa Fitriani Zulkarnain. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Syarda Abrianti SHM Hum selaku dosen pengampu Hukum Perdata Internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sasa, dipersilahkan. Adapun latar belakang permasalahan dalam kasus ini adalah Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam hukum berupa peraturan perundang-undangan adalah perihal perkawinan dan waris, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan perihal waris yang diatur dalam Buku 2 KUH Perdata. Dalam hukum perdata internasional, dan dalam hal ini hukum perdata nasional Indonesia, untuk menentukan hukum mana yang berlaku tentu memerlukan status. Perihal warisan, seseorang yang negara asing dapat mewarisi haknya di Indonesia. Adapun hak mewarisi ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, WNA yang lahir dari perkawinan campuran. Kedua, akibat dari proses naturalisasi yang dijalankan oleh WNA, yaitu perubahan status kewarganegaraan penduduk Indonesia jadi WNA maupun sebaliknya. Kasus berupa putusan yang kami angkat ini bermula ketika dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas hak mewaris atas harta kekayaan Puspa B. Dodani yang dikeluarkan oleh Balai Peninggalan Harta Jakarta. Melalui kuasa hukumnya, putusan tersebut digugat oleh para ahli waris dari Jasan Atmaram selaku mantan suami dari Puspa B. Dodani karena surat putusan tersebut diduga cacat hukum dan melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik serta bertentangan dengan undang-undang. Ditemukan suatu permasalahan sengketa akibat dari dikeluarkannya surat keputusan tata usaha negara yang berkenaan dengan permasalahan hukum perdata internasional di dalamnya. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan analisa terhadap kasus ini. Adapun para pihak dalam perkara yaitu penggugat, pembanding, dan selaku pemohon kasasi yaitu Dr. Nyonya Padma Jamal, warga negara India, para tergugat, terbanding, dan termohon kasasi 1 yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta, para tergugat, terbanding, dan termohon kasasi 2 Sanggita Ramcat, Joti Hari Aljoti Melwani, Dipak Bagwas Dodani, yaitu warga negara Indonesia, dan Salini Nanik Candiramani, yaitu warga negara Amerika, dan ada pula penggugat, pembanding, dan selaku turut termohon kasasi, yaitu Gurmuk Ramcat Dani, yaitu warga negara Inggris. Uraian duduk permasalahan dalam kasus ini yaitu pada tanggal 25 Oktober 1964, Puspa B. Dodani dan Jasan Atmaram, warga negara India menikah di Indonesia. Dan pada tanggal 27 April 1973, keduanya bercerai dan tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut. 8 Juli 2016, Jasan Atmaram meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 9 April 2018, Puspa B. Dodani mengajukan permohonan peralihan hak milik saham Jasan Atmaram kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 23 Juli 2018, Puspa B. Dodani meninggal dunia. Lalu pada tanggal 26 September 2018, dikeluarkannya SK Tun, hak mewaris dari Puspa B. Dodani yang jatuh kepada para tergugat 2. Tanggal 21 Mei 2019, yaitu gugatan pertama yang digugatkan oleh para penggugat.
Tanggal 18 September 2019 dikeluarkannya putusan pertama, tanggal 18 Maret 2020 dikeluarkannya putusan banding, dan pada tanggal 26 Oktober 2020 yaitu dikeluarkannya putusan kasasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila. Kepada Kamila dipersilakan. Aspek hukum perdata internasional dalam perkara. Salah satu komponen dalam perdata internasional terdiri dari titik perkalian primer, yang dalam kasus ini titik perkalian primernya adalah ketika Puspa Bedodani menikah dengan Jashan Atmaram. Keduanya merupakan warga negara India yang melangsungkan pernikahan di Indonesia, atau dengan kata lain memilih hukum Indonesia untuk mencatatkan pernikahan mereka. Pada akhirnya mereka melakukan naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Artinya, ketika mereka mewaris, maka hukum yang dipergunakan adalah hukum Indonesia. Selain karena tempat dari objek waris tersebut berada di Indonesia, hal ini juga diakibatkan oleh kaitannya dengan sistem titik perkalian sekunder, yaitu pilihan hukum dalam hubungan eksternal internasional yang dipilih oleh penggugat, yaitu hukum Indonesia. Untuk menangani kasus ini dan pilihan hukum sebelumnya dilakukan oleh keduanya, di mana perkawinan mereka menggunakan hukum Indonesia. Di samping itu, terdapat pula teori statuta. Dalam kasus ini, di mana statu reali atau hukum yang berlaku bagi objek sengketa ini, yaitu suatu harta peninggalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, berada di Indonesia, sehingga hukum yang dipergunakan adalah hukum Indonesia. Kasus ini berkenaan pula dengan status personal seseorang dalam ruang lingkup yang agak sempit, karena pokok perkara kasus ini berhubungan dengan hukum harta benda perkawinan dan perwarisan dari Puspa Bedodani, sehingga sifatnya privat. Dalam penentuannya, kasus personalia pada kasus ini ditetapkan status personalia Indonesia karena diketahui bahwa Puspa Bedodani selaku pewaris berkewarganegaraan Indonesia serta para pihak ahli waris selaku tergugat merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya ialah deskripsi isi gugatan di tingkat pertama dan banding. Surat keberatan yang diajukan penggugat. 1. Atas penerbitan surat keterangan hak waris oleh tergugat tidak kunjung mendapat jawaban dari tergugat. Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara nomor 112-G-2019-PT-UN Jakarta. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keterangan hak mewaris nomor sekian yang diterbitkan oleh tergugat, yang dianggap merugikan kepentingan para penggugat. Dengan adanya surat keterangan hak mewaris yang diterbitkan oleh tergugat, status hukum ahli waris dari almarhum Jashan Atmaram Sadarangani adalah menjadi pihak lain. Padahal, berdasarkan Affidavit of Deed and Heirship, yaitu surat keterangan wafat dan hak warisan dari para penggugat, seharusnya pihak penggugat dan keponakan lain dari almarhum Jashan Atmaram Sadaranganilah yang menjadi ahli warisnya. Para penggugat dengan tegas menolak surat keterangan hak mewaris yang diterbitkan tergugat aku dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dasar gugatan di tingkat pertama dan banding. 1. Pihak-pihak yang telah mendasari gugatan telah mengajukan permohonan penetapan izin RUPSLB nomor sekian untuk dicabut karena permohonan terdahulu almarhumah Puspa Bedodani wafat pada saat masih berjalannya proses persidangan, sehingga kuasa hukum pemohon tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melanjutkan persidangan tanpa adanya kuasa dari ahli warisnya. 2. Salini Nanik Sadi Ramani merasa bahwa mereka adalah para ahli waris pengganti kedudukan almarhum
Puspa Bedodani yang telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan hak mewaris nomor sekian tanggal 26 September 2018 yang diterbitkan oleh tergugat. Tiga, surat keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh tergugat terkait kepemilikan hak atas saham PT Gambir Trading & Co. adalah cacat hukum. 4. Almarhumah Puspa Bedodani yang berkeluarga negaraan India telah menikah dengan almarhum Jasan Atmaram Sadarangani yang tinggal di Indonesia dan juga berkeluarga negaraan India dengan cara perkawinan adat India untuk orang beragama Hindu. 5. Perkawinan keduanya dilakukan di Indonesia berdasarkan perkawinan Hindu, namun tidak pernah dicatatkan pada kedutaan besar India di Jakarta maupun di India. 6. Perkawinan tersebut tidak pernah menghasilkan anak dan pada tahun 1973 keduanya sepakat untuk bercerai. 7. Tidak terdapat dokumen hukum yang menyatakan almarhum Jasan Atmaram Sadarangani dan almarhumah Puspa Bedodani masih terikat perkawinan yang sah, sehingga almarhumah bukanlah merupakan ahli waris harta kekayaan almarhum. 8. Dasar dari pencabutan permohonan penetapan izin RUU PSLB nomor sekian adalah kuasa hukum almarhumah Puspa Bedodani selaku pemohon pada saat persidangan tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang baru untuk menggantikan kedudukan pemohon almarhumah Puspa Bedodani yang telah meninggal dunia. 9. Dalam surat keterangan hak mewaris oleh tergugat tidak ada ahli waris Puspa Bedodani yang beralamat di luar negeri dalam persidangan perkara nomor sekian sehingga patutlah dipertanyakan keabsahan pihak ahli waris. Keputusan tun yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan AUPB, yakni asas ketidakberpihakan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Walaupun terdapat perbedaan alamat dan status cerai, tergugat tidak pernah mempertimbangkan tersebut dan tetap menerbitkan putusan tun quo. 11. Keputusan tun yang diterbitkan tergugat bertentangan dengan AUPB, yakni asas kecepatan. 12. Tergugat 2 telah mengajukan surat keberatan kepada pihak tergugat melalui surat keberatan atas keputusan tata usaha negara (APO) dan telah diterima, namun atas surat keberatan ini tidak pernah ditanggapi. 13. Tergugat telah menyampingkan asas keterbukaan dengan tidak menanggapi surat keberatan para penggugat. Tindakan tergugat jelas-jelas telah melanggar pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mutiara. Yang selanjutnya ada putusan hakim dan pertimbangannya di tingkat pertama dan banding. Tidak ditemukannya relevansi antara objek sengketa tun dalam perkara ini dengan gugatan para penggugat, karena isi dari objek sengketa tun Aqua memutus tentang ahli waris dari almarhumah Puspa Bedodani adalah para tergugat 2 intervensi. Maka para penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara ini, karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris maupun dengan para tergugat 2 intervensi selaku ahli waris dari Puspa Bedodani. Yang selanjutnya, gugatan para penggugat mengklaim dirinya sebagai ahli waris tidak relevan dengan objek sengketa tun Aquo, karena objek sengketa tun Aquo memutus tentang ahli waris dari almarhum Puspa Bedodani, bukan memutuskan tentang ahli waris dari almarhum Jasan. Yang selanjutnya ada putusan hakim yang pertama, yaitu menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya ada deskripsi gugatan di tingkat kasasi, yaitu mencabut keputusan tun berupa surat keterangan hak mewaris nomor sekian yang diterbitkan tergugat. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan judex facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam
penerapan hukum, karena masih terdapat sengketa waris antara pemohon kasasi atau penggugat dengan para termohon kasasi 2 atau para tergugat 2 intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan yang berwenang. Gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tun Jakarta. Selanjutnya ada dasar gugatan di tingkat kasasi, yaitu yang pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal dan atau tidak sah surat keputusan tata usaha yang diterbitkan oleh tergugat berupa surat keterangan hak mewaris nomor sekian, tanggal 26 September 2018 yang diterbitkan oleh tergugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lady Sarah. Baik, selanjutnya yaitu pertimbangan hukum tingkat kasasi. Yang pertama yaitu eksepsi tentang para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Yang kedua yaitu gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Yang ketiga yaitu termohon kasasi 1 telah mengajukan kontra memori kasasi agar menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Yang keempat yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan Judex Fakti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang kelima yaitu masih terdapat sengketa waris antara pemohon kasasi atau penggugat dengan para termohon kasasi 2 atau para penggugat 2, intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan yang berwenang. Yang keenam yaitu putusan Judex Fakti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Selanjutnya yaitu putusan hakim tingkat kasasi. Yang pertama yaitu menolak permohonan kasasi dan yang kedua yaitu menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ronald. Baik, terima kasih. Setelah melihat perihal apa saja yang terdapat dalam kasus posisi di atas, ditemukan beberapa teori yang dapat menjadi aspek yang memiliki korelasi dengan pertimbangan hukum perdata internasional. Adapun analisis yang dapat dihadirkan dalam kasus ini, diantaranya, yang pertama, berpedoman kepada HAM serta asas kebebasan. Pada hakikatnya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia dapat memperoleh harta kekayaan sepanjang WNA tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Perkawinan pada kasus tersebut tidak pernah terdaftar atau dicatatkan pada Kedutaan Besar India di Jakarta maupun di India. Terkait ketentuan ini, hukum positif Indonesia sendiri telah mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jungto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan hukum perdata internasional. Karena foreign element yang dalam hal ini adalah perbedaan kewarganegaraan antara kedua belah pihak. Adanya unsur kewarganegaraan asing inilah yang kemudian melahirkan suatu hubungan yang bersifat internasional. Persoalan pewarisan dapat menjadi masalah hukum perdata internasional bila di dalamnya terlibat sejumlah unsur asing karena muncul persoalan tentang hukum mana atau hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur pewarisan yang bersangkutan. Asas yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan pewarisan diantaranya adalah, yang pertama, ketika objek pewarisan merupakan benda tetap, maka proses pewarisan harus diatur berdasarkan hukum dari tempat benda terletak atau berada. Yang kedua, bila objek pewarisan adalah benda-benda bergerak, maka proses pewarisan ditundukkan pada kaidah-kaidah hukum waris dari tempat si pewaris menjadi warga negara atau disebut lex patriae atau berkediaman tetap atau lex domisili pada saat ia meninggal dunia. Yang ketiga, berlaku hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat pembuatan testamen, serta berlaku hukum dari tempat pewaris berdomisili atau menjadi warga negara pada saat ia meninggal dunia. Sehingga kesimpulan yang kami dapatkan setelah analisis ini, dalam putusan Mahkamah Agung nomor 428 K/Tun, amar putusan hakim adalah benar untuk menolak gugatan dari para penggugat, karena isi petitum tidak sesuai dengan isi positanya.
Ditemukan unsur HPI berupa pemilihan hukum yang dipilih dan diterapkan oleh para pihak dalam perkara karena terdapat perbedaan atas kewarganegaraan yang mereka miliki. Kemudian ditemukan pula unsur HPI terkait terkait permasalahan perkawinan campuran mereka yang dilangsungkan di Indonesia. Dengan adanya unsur asing pada perkawinan campuran, maka perkawinan campuran berada di dalam ranah atau lapangan hukum perdata internasional. Adanya titik pertalian primer dalam kasus ini dalam hal pilihan hukum intern dan domisili, serta titik pertalian sekunder dalam hal pilihan hukum ekstern dan asas lex loci actus. Sehingga saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama adalah perlu adanya kesadaran dari penggugat untuk memperhatikan isi petitum dan isi positanya secara cermat sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan guna menghindari kesalahan dalam proses persidangan. Yang kedua, pentingnya pengetahuan hukum yang keberlakuannya dapat saling berkaitan antara hukum nasional dan hukum perdata internasional. Berikut adalah daftar referensi yang kami jadikan sumber untuk pembuatan PowerPoint ini dan juga makalah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Lady Sarah. Baik, terima kasih rekan-rekan dari kelompok 6. Sekian presentasi dan juga pemaparan kami mengenai tinjauan penyelesaian permasalahan waris perdata internasional. Sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.